Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, meskipun sedang berpantang dan berpuasa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya dalam video kali ini untuk mengangkat poin-poin yang sangat penting dalam jalan salib. Yang bisa saya katakan adalah devosi jalan salib, kecintaan, kebiasaan saleh jalan salib untuk mengenangkan kisah sengsara, penderitaan, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus muncul dalam tanggapan umat beriman ketika melihat guru Tuhan Mesiasnya, juru selamatnya dalam mencintai umatnya, mencintai manusia sampai seperti itu. Itulah lahir jalan salib. Bagaimana ada 14 perhentian, dimulai dari Yesus dijatuhi hukuman mati, kemudian Yesus memanggul salib, dan seterusnya. Kita bisa melihat, kalau Anda membaca kisah sengsara dalam Injil Markus, dalam Injil Yohanes, dalam Injil Matius, dalam Injil Lukas, keempat Injil menghadirkan kejadian yang sangat memilukan, yaitu hari-hari terakhir hidup Yesus sebelum wafatnya. Itulah kisah sengsara Tuhan Yesus, the Passion Narrative. Nah, yang bisa saya katakan kalau kita membaca dalam kitab suci bagaimana sengsara Tuhan Yesus, itu sebetulnya keadaan pada waktu itu sangat amat brutal. Kita, orang-orang zaman sekarang, itu kita sadar ada perbedaan waktu. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita hidup di tahun 2025. Tempatnya juga berbeda. Terjadi di Yerusalem, sementara kita ada di tempat-tempat lain. Di situ saudara-saudara, karena perbedaan itu membuat kita, jalan salibnya gitu-gitu aja. Jalan salibnya ya udahlah, Tuhannya menderita memanggul salib, nanti dihina, nanti disalib, terus wafat, ya udah selesai. Saudara-saudara yang terkasih, yang terjadi, tegangannya, situasinya, konfliknya pada waktu itu sangat amat mengerikan. Kalau saya tidak bilang brutal, ngawur, sadis bahkan. Karena apa? Masing-masing tokoh yang diceritakan dalam jalan salib Tuhan ini, masing-masing punya rancangannya sendiri. Masing-masing punya pikirannya sendiri. Masing-masing punya hidden agendanya sendiri. Tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam kisah sengsara Tuhan Yesus. Contoh ya. Kalau Anda baca misalnya Markus bab 14. Silakan buka-buka kitab suci Anda. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Itu konteks yang sangat penting, saudara-saudara. Situasi di detik-detik terakhir wafat Tuhan Yesus itu terjadi di seputaran hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Dikatakan saja hari raya, hari yang besar. Kita semua sudah tahu 2000 tahun yang lalu semua orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang saleh itu kalau menjelang Paskah itu harus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Hal itu terjadi sejak zaman Daud, ketika Daud menutup semua tempat-tempat ibadah di utara, ditutupin semua karena jatuh pada sinkretisme, penyembahan berhala, semuanya difokuskan di Yerusalem. Karena di Yerusalem ada rumah Allah di situ. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kota Yerusalem bukanlah kota yang sangat besar seperti kota Niniwe. Tetapi kota Yerusalem adalah kota yang dianggap oleh orang-orang Israel sebagai kota suci. Tidak sembarangan orang bisa keluar masuk di situ. Tidak semua orang bisa beraktivitas sembarangan di kota itu juga. Namanya juga kota suci. Nah, kalau semua orang saleh, orang-orang Yahudi di zaman Yesus datang ke Yerusalem, Anda bisa membayangkan itu, padatnya kota itu. Bukan sekedar padat, Romo. Coba Anda pikirkan pihak-pihak mana yang akan diuntungkan. Ya Romo, saya jadi mikir Romo, pasti nih pemilik-pemilik rumah penginapan ini. Wah,
Itu pasti heboh itu. Mereka lagi kipas-kipas Romo karena tamunya banyak, bahkan bisa over capacity. Yang kedua yaitu para pedagang-pedagang sudah pasti. Tukang-tukang makanan, tukang-tukang minuman, mereka akan sangat diuntungkan karena apa? Datang orang-orang banyak dari jauh yang butuh makan, butuh minum. Meskipun mereka bawa bekal dari rumah pasti akan kehabisan. Maka di situ kita udah bisa melihat ini. Ada orang-orang yang diuntungkan secara duniawi, para pedagang, para pemilik rumah penginapan, tapi juga ada para imam dalam hal rohani. Bisa bayangkan menjelang Paskah itu persiapannya panjang sekali. Korban-korban harus diatur. Apalagi kalau Paskah itu korban kambing dombanya harus yang usianya usia tertentu, nggak boleh bercacat. Persembahan-persembahannya nanti tata laksananya bagaimana, tempatnya harus diatur supaya mengalir. Perayaan Paskahnya dijamin bisa meriah, dijamin bisa semua orang merayakan Paskah karena ini hari raya di mana orang Israel menghadirkan pengalaman dibebaskan dari perbudakan Mesir. Itu hari raya, hari besar. Maka bisa dibayangkan saudara-saudara, sibuknya para imam-imam ini, ngatur ini, ngatur itu. Persis panitia Paskah di gereja Anda masing-masing. Pagi, siang, malam rapat terus. Supaya apa? Supaya menjamin setiap umat yang merayakan Paskah di situ merayakannya secara sungguh-sungguh. Nggak tiba-tiba gentengnya bocor, nggak tiba-tiba, oh salibnya mana nih misalnya. Nggak tiba-tiba, loh imamnya kok nggak ada. Semuanya sudah dipastikan sejak jauh-jauh hari. Nah tapi juga saudara-saudara, ada pihak juga yang was-was loh. Kira-kira siapa pihak yang was-was? Siapa lagi kalau bukan penjajah Romawi pada waktu itu. Meskipun Romawi itu kekaisaran yang sangat besar, yang sedang menguasai daerah Timur Tengah pada waktu itu bukanlah lawan yang sepadan buat orang-orang Israel yang hanya bangsa kecil, negara kecil pada waktu itu. Tetapi ingat, Romawi ini adalah penjajah. Orang-orang Romawi yang tinggal di daerah Timur Tengah kuno ini juga sangat terbatas jumlahnya. Prajurit-prajurit, bangsawan-bangsawan mereka, jenderal-jenderal mereka. Yang sangat amat bisa direpoti kalau terjadi kerusuhan di tanah-tanah jajahan ini. Bakal ngerepotin, bakal ada korban jiwa, bakal ada yang dirugikan di situ. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda langsung bisa melihat kaitannya di sini? Massa berkumpul sedemikian banyak, ratusan ribu di sebuah tempat kota Yerusalem yang nggak begitu luas. Artinya ada konsentrasi massa di situ. Mereka adalah orang-orang yang sudah lelah dijajah oleh penjajah-penjajah ini. Itu tinggal di apa namanya? Tadi mana korek saya kok hilang? Tinggal di pentik aja, tinggal di ada yang menyulut aja. Ada pemimpin karismatik, suaranya bisa didengar, punya kemampuan, punya leadership yang bagus, punya pengikut yang banyak. Siapa lagi kalau bukan Yesus dari Nazaret yang memang datang ke Yerusalem pada waktu itu. Anda mulai melihat benang merahnya. Contoh sekali misalnya pemberontakan misalnya Yudas Makabe. Itu sangat amat tergantung pada pengikut-pengikutnya. Berapa banyak orang-orang yang percaya pada si tokoh pemimpin ini untuk bisa angkat senjata melawan penjajah Romawi. Ya minimal jangan diem aja, minimal lawan. Kalah atau menang urusan belakangan. Karena penjajah-penjajah ini sudah mengeruk pajak yang tinggi, sumber daya alam, danau Galilea dikuasai, semua ladang-ladang anggur semuanya juga dikuasai oleh mereka. Siapa pemilik tanah ini? Mereka bertanya seperti itu. Nah, maka saudara-saudara, akan sangat sensitif sekali situasi pada waktu itu. Karena masing-masing orang punya hidden agendanya. Termasuk Petrus, termasuk Yudas, termasuk murid-murid Yesus, termasuk Pilatus. Dia pasti yang paling susah tidur pada waktu itu. Jangan sampai ada kerusuhan.
Maka ya itulah yang terjadi ketika orang-orang Yahudi, imam-imam kepala membawa Yesus ke pengadilan Pilatus. Mereka kayak orang kesetanan. Jadi saudara-saudara, ada begitu banyak pikiran-pikiran, agenda-agenda dari masing-masing orang. Tetapi bukan cuma mereka yang punya agenda. Tuhan Yesus juga punya rencana. Dia datang ke Yerusalem untuk melaksanakan kehendak Bapanya, mendamaikan Allah dengan dunia melalui korban salibnya. Anak domba Paskah digantikan dengan dirinya. Mesbah-mesbah, korban, altar-altar korban di bait Allah digantikan dengan salibnya. Darah korban yang dicurahkan di atas altar digantikan dengan darahnya. Dengan hidupnya yang menebus umat manusia. Ditebus oleh hidup Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu buat saya sih gak gampang situasi waktu itu untuk dicerna. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membun-bun Yesus dengan tipu muslihat. Kenapa gak terang-terangan aja sih? Kenapa? Kan Yesus sering muncul di bait Allah, sering muncul di pasar, sering muncul di tempat-tempat umum. Kenapa gak ditangkap? Karena mereka takut sama siapa? Sama orang banyak itu. Yang harapannya mulai tumbuh. Pribadi ini bisa memimpin kita. Pribadi ini bisa menyelamatkan kita. Pribadi ini bisa mengangkat bangsa ini untuk melawan penjajah Romawi. Jadi si imam-imam kepala ini, ahli-ahli Taurat juga nggak berani bertindak terang-terangan. Tapi dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Itu yang tadi yang Romo Yosef pernah bilang. Kalau sampai terjadi kerusuhan pada waktu itu, Romawi langsung ambil tindakan. Tahun ini kagak ada Paskah. Bisa terjadi, bahkan pernah terjadi. Kalau terjadi kerusuhan seperti itu, perayaan Paskah dilarang. Siapa yang paling dirugikan? Para imam juga, ahli Taurat juga. Udah nyiapin banyak-banyak hal, kambing domba, akhirnya nggak jadi. Ini gimana ini? Lihat saudara-saudara, ada pihak-pihak yang diuntungkan, ada pihak-pihak yang takut dirugikan. Jadi itulah sifat dasar manusia yang selalu mencari untung dan buntung. Untung dan rugi ketika berhadapan dengan dunia diterapkan juga dalam relasinya dengan Allah. Tapi coba lihat Tuhan Yesus deh. Coba lihat Tuhan Yesus di jalan salibnya. Sejak Tuhan Yesus dijatuhi hukuman, sejak Tuhan Yesus memanggul salib, apakah Tuhan kita ini memikirkan untung dan rugi? Tidak. Penderitaannya, pengorbanannya, kasihnya itu tulus. Nggak seperti kita. Kita tuh kalau melayani orang, kita berbuat baik sama orang, kita yang menderita berkorban, kita mikir untungnya apa, ruginya apa. Kalau lebih banyak ruginya, ya ngapain dilanjutkan? Bukankah seperti itu hidup manusia di dunia ini? Itu yang mau didobrak oleh Allah. Tindakan kasih haruslah tetap menjadi kasih, tanpa berpikir untung rugi. Saya yakin orang tua juga pasti mengalami pikiran yang sama ketika merawat anak-anaknya. Ketika merawat orang tuanya juga seperti itu. Kalau manusia terlalu mikirnya untung dan rugi, manusia lama-lama tidak menghargai kehidupannya, tidak menghargai kehidupan orang lain, tidak menghargai hidup Allah yang dikorbankan untuk keselamatan manusia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, contoh yang berikut lagi. Ada pribadi yang juga sebetulnya was-was, namanya Yudas Iskariot. Itu masih ada di Markus bab 14. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi, tadi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat tidak bisa menangkap Yesus secara terang-terangan. Pakai tipu muslihat, harus di tempat yang sepi, harus di tempat yang gelap. Itu kesulitan mereka. Gimana cari Tuhan Yesus di orang sebanyak seperti itu? Nah, harus ada orang yang memberitahukan.
Ternyata pengkhianatan itu dari dalam kelompok Yesus sendiri, dari orang dalam namanya Yudas yang memberi informasi. Yesus kalau malam itu sukanya ada di sini. Itu tempatnya sepi, nggak banyak orang, tangkap dia. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ingat, di awal Injil Markus ada iblis setelah gagal mencobai Tuhan Yesus kan. Iblis mundur mencari kesempatan yang baik. Di sini Yudas mencari kesempatan yang baik. Jeng. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang bisa saya katakan adalah begini. Apakah motif Yudas menyerahkan Yesus hanya untuk duit? Banyak membaca kitab suci hanya mikirnya seperti itu. Kan dikatakan Romo dia tuh mata duitan, dia suka ngambil uang kas Romo. Tapi saya percaya motifnya Yudas ini jauh daripada sekedar motif uang. Apa Romo? Bukannya motif uang itu yang paling oke Romo. Apa ada motif alasan yang lebih kuat daripada sekedar uang? Ada saudara-saudara, namanya ideologi. Ingat, Yudas ini orang Zelot, kelompok Zelot, Yudas Iskariot. Kelompoknya ini, si Yudas ini, sebelum dia ikut Yesus adalah kaum pemberontak. Orang-orang yang udah gerah. Ini gimana sih pemimpin negeri kita malah pronya ke penjajah, nggak ngelawan sama sekali. Maka orang-orang Zelot ini punya pisau di pinggang mereka. Itu mereka suka mengadakan pemberontakan kecil-kecilan. Tapi yang penting ngelawan, kata mereka. Nah, Yudas Iskariot kepincut sama Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus melihat, waduh, luar biasa. Yudas melihat betapa Yesus itu punya segala elemen untuk bisa memimpin bangsa ini. Bisa berjalan di atas air, bisa memberi makan 5.000 orang, punya 4.000 pengikut, punya 5.000 pengikut juga. Bayangin coba, punya 12 murid yang sudah disiapkan 3 tahun. Meskipun juga jatuh bangun. Kata-kata Tuhan Yesus punya kuasa, bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati. Coba, kalau pemimpin kayak begitu, perang ya udah nggak apa-apa. Banyak yang kalah nanti dibangkitin satu-satu. Itu yang ada di benak Yudas. Yesus adalah pemimpin yang sangat ideal, paling ideal untuk memimpin bangsa ini melawan Romawi. Tetapi Yudas punya agenda lain. Memberontaknya jangan pada saat Paskah dong. Nanti Romawinya sadar. Nanti Romawinya udah menyiapkan kekuatannya dulu. Maka Yudas tahu persis, hati-hati nih. Yesus gurunya bisa-bisa ditangkap oleh pasukan Romawi. Karena waktu itu Yesus juga memporak-porandakan pedagang-pedagang di Bait Allah kan. Itu pasti penjajah Romawi tahu itu, situasi itu. Waduh, ini bisa menimbulkan huru-hara ini. Maka Yudas bekerja sama dengan musuh-musuh Yesus dengan alasan tangkap dulu ini guruku, penjarakan dulu, diamanin dulu. Karena Yudas tahu para imam ini pasti lagi sibuk-sibuknya sama persiapan Paskah. Pasti Yesusnya nggak diapa-apain. Dan itu akan terjadi saudara-saudara. Tuhan Yesus dipenjara Hanas dan Kayafas, imam besar itu. Di benaknya Yudas, Tuhan Yesus tidak akan pernah bersalah. Dan dia tahu itu. Jadi kartu asnya itu udah di tangan Yudas sebetulnya ketika berhadapan dengan imam-imam kepala ini. Tapi yang terjadi adalah ini sungguh mengerikan. Kalau kita lihat misalnya bagaimana Tuhan Yesus diadili. Dikatakan di Markus bab 15. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Waduh Romo, itu nggak salah itu. Bukannya para imam lagi pada sibuk, imam-imam kepala lagi pada sibuk sama persiapan Paskah. Tapi mereka bisa-bisanya menunda kesibukan mereka karena dendam kesumat ini. Ada peluang nih, Yesusnya sudah ditangkap nih, hayo kita habisi. Sebelumnya itu, Yesus diadili di pengadilan agama.
di Markus bab 14 ayat 53. Sebelumnya itu, sebelum dibawa ke Pilatus, Yesus diadili dulu dalam mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Semua. Lah, itu persiapan Paskahnya bagaimana? Ditinggal sama mereka. Lalu Yesus diadili. Tapi apa yang terjadi? Ada begitu banyak saksi-saksi yang dibawa waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun saksi-saksi yang dibawa yang memberi kesaksian tentang perbuatan yang bisa membawa Yesus dihukum. Itu saling bertentangan. Sebagai informasi, Susana dalam Perjanjian Lama itu bisa dihukum, dihabisi karena kesaksian dua laki-laki. Meskipun dua laki-laki ini bejatnya luar biasa, tapi waktu itu Susana hampir saja dihukum. Bayangin saudara-saudara, cuma butuh dua orang yang sepakat memberi kesaksian yang sama. Itu aja nggak bisa, itu aja nggak kena, itu aja nggak dapet. Jadi situasinya waktu itu mengerikan luar biasa. Terlalu banyak hal-hal yang dipaksakan. Karena apa? Karena dendam, karena emosi, karena kemarahan, karena permusuhan, karena kejengkelan, karena iri hati dan dendam. Saudara-saudara yang terkasih, pilu nggak kalau begitu? Pilu banget Romo. Mereka betul-betul memberi kesaksian bagaimana Yesus katanya mengaku diri sebagai anak Allah. Sebagai catatan saudara-saudara, orang yang mengaku sebagai anak Allah, Daud juga pernah mengaku seperti itu. Di Mazmur-Mazmur, orang-orang Israel juga sering kali mengakui bahwa Allah adalah bapanya. Umat ini adalah anak-anaknya. Musa juga begitu. Orang yang ngomong kayak begitu nggak akan dijatuhi hukuman mati. Yudas tahu akan hal itu. Tapi mereka nggak puas. Secara hukum Taurat nggak bisa. Orang dihukum mati itu misalnya ya, dia menyembah berhala. Misalnya dia bersetubuh dengan mertuanya atau menantunya, itu harus dihukum mati. Tapi orang yang mengaku diri sebagai anak Allah, itu nggak bisa. Nah, saudara-saudaraku terkasih, bagaimana kengeriannya terjadi lagi ketika waktu itu kan persiapan Paskah. Di Injil Yohanes dikatakan ada pengadilan agama, pengadilan orang-orang Yahudi, dan pengadilan negeri yang dipimpin oleh Pilatus, para penjajah ini. Dua-dua ini bermusuhan tadinya. Yang satu penjajah, yang satu orang terjajah. Dikatakan para imam-imam ini, orang-orang Yahudi ini tidak mau masuk ke ruang pengadilan. Karena apa? Najis. Ada permusuhan. Tadinya begitu. Tetapi yang terjadi adalah ketika Pilatus mencoba untuk membebaskan Yesus karena tidak ada kesalahan. Pilatus juga mau cuci tangan. Aku nggak menemukan kesalahan pada diri orang ini. Tidak ada alasan membuat dia dihukum mati. Orang-orang Romawi adalah orang-orang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nggak bisa orang dihukum gara-gara suara mayoritas, itu nggak bisa. Harus ada dalilnya, harus ada argumennya, harus ada pembuktiannya. Tapi apa yang terjadi? Pilatus juga punya kepentingannya. Dia harus jaga relasinya dengan Kaisar Romawi. Ketika Pak Pilatus mengatakan inilah raja orang Yahudi, inilah rajamu kepada orang-orang Yahudi, orang Yahudi menolak. Kami tidak memiliki raja, hanya satu raja kami yaitu Kaisar. Di balik kalimat ini itu mengerikan. Siapa rajanya bangsa Israel? Allah. Pada saat itu mereka menyangkal Allah. Kami nggak punya raja. Posisi Allah digantikan dengan justru oleh si penjajah ini, Kaisar Romawi. Tadinya bermusuhan, kok bisa-bisanya takluk, kok bisa-bisanya karena kepentingan-kepentingan pribadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, nanti kalau Anda baca kisah sengsara, ikut jalan salib di setiap hari Jumat, coba. Ada begitu banyak konflik peristiwa, itu kayak kita bercermin dengan diri kita. Hidup kita juga ada kepentingan masing-masing. Hidup kita juga ada agenda masing-masing. Ada kalanya bertuburukan satu sama lain. Tapi ada kalanya juga kepentingan kita juga nggak selaras dengan kehendak Allah. Itulah jalan salib. Belajar dari Sang Juru Selamat. Dalam diamnya, dia ikuti, dia jalani jalan salibnya itu untuk melakukan kehendak Bapa. Menjalani jalan salibnya dalam diam, dalam kepasrahan, dalam penyerahan dirinya, dalam rasa percayanya pada Allah yang tidak
goyang sedikit pun. Semoga kita pun demikian. Selamat merenungkan jalan salib di masa Prapaskah. Salam, Tuhan berkati.